Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BK. Welcome back to channel Sobat BK di program Bincang Prestasi. Kali ini kita kehadiran seorang siswa berprestasi dari banyaknya siswa berprestasi di SMP Negeri 1 Bontang Angkatan 40. Langsung saja kita undang Mas Ayrton. Silakan Mas Ayrton. Oke, sapaannya, panggilannya siapa Mas? Ayrton. Ayrton. Oke, Mas Ayrton. Selamat, besok hari Senin adalah pengumuman kelulusan gitu ya. Tapi saya di sini mengucapkan selamatnya. Selamat sudah keterima beasiswa di Pidatra, selamat sudah masuk peringkat 3 paralel ya gitu ya. Peringkat 3 dari 281 siswa. Dan yang hari ini kita undang karena selamat telah masuk di SMA Taruna Nusantara Magelang. Nah, gitu. Oke, Mas Ayrton, apa kabar? Baik. Mas Ayrton, saya tuh orang yang paling penasaran dengan siswa-siswa saya yang berprestasi seperti dirimu itu. Nah, hari ini saya mengundang dirimu tuh untuk menanyakan tentang apa yang membuatmu tertarik dengan SMA Taruna Magelang. Saya tertarik dengan SMA Taruna Nusantara Magelang itu karena saya berniat untuk melanjutkan ke Akademi Militer. Lalu saya juga tertarik karena sekolah tersebut berasrama gitu. Jadi kehidupan kita itu lebih teratur, lebih didampingi, dan juga lebih mandiri. Oke, berarti kamu memang tipe orang yang ingin semuanya itu teratur dan disiplin gitu ya. Oke, Mas Ayrton. Berarti itu motivasi awal kamu untuk masuk di SMA Taruna Nusantara Magelang. Oke, coba ceritakan ke Bapak bagaimana proses awal kamu kok bisa masuk di SMA Taruna Magelang. Awalnya saya itu bertanya-tanya kepada bapak saya karena bapak saya itu udah menekankan saya dari kecil untuk masuk ke Akmil. Lalu saya bertanya, sekolah apa sih yang bagus untuk lanjut ke Akmil? Lalu bapak saya menyarankan untuk pergi ke sekolah SMA Taruna Nusantara. Lalu saya mencari info-info terkait SMA Taruna Nusantara dan saya itu menemukan bahwa mereka lagi menerima siswa baru. Oke. Dan itu pada bulan Desember kemarin. Desember 2024. Iya. Oh, berarti semester lalu ya, awal kamu kelas 9 di SMP 1 ya. Oke, terus. Lalu saya sudah mengurus administrasi dan puji Tuhan saya lolos di seleksi administrasi tersebut. Oh, jadi kamu nyari informasi mandiri, Ya. kemudian kamu sudah ngecek jadwal pendaftarannya kapan-kapan saja. Oke. Bisa kamu ceritakan tanggal berapa gitu mulai pendaftarannya, persiapan berkasnya dan seterusnya yang kamu ingat? Seingat saya kayaknya tanggal 20-an Desember itu. Oh, 20 Desember? Iya. Itu buka pendaftarannya? Terus kamu mendaftar? Ya, mendaftar, lalu seingat saya Keterimanya? sekitar Januari sepertinya. Berarti pengumuman administrasinya Iya. itu bulan Januari. Ya. Oke, setelah itu? Lalu setelah itu jadwal kami adalah untuk mengikuti tryout. Jadi tryout ini bertujuan untuk mengenalkan bagaimana nanti saat proses untuk melakukan tes potensi akademik kita. Oke, tryoutnya berapa kali? Untuk mandiri selama sekali dan serentak itu selama 2 hari. Oh, oke. Itu via Zoom atau kamu dari Kalimantan Timur Bontang ke Magelang? Itu via Zoom, melalui via Zoom dan menggunakan web CBT. Oh, gitu. Ya. Jadi tryoutnya seperti itu ya prosesnya ya. Oke. Setelah kamu mengikuti tryout, terus yang serentak juga udah dilaksanakan, lanjutannya? Langsung kita mengikuti tes potensi akademiknya. Oh, mengikuti tes potensi akademiknya. Habis itu? Habis itu wawancara setelah itu. Ada wawancara juga? Ya, ada wawancaranya. Jadi kalian itu ditanya apa motivasi kalian ingin bersekolah di sana, apa yang
yang membuat SMA Taruna Nusantara harus memberikan beasiswanya kepada kita. Lalu juga apakah kalian siap untuk sekolah di sana? Karena kan sekolah di sana terbilang cukup keras. Ketat ya, Ya, ketat dan ketat. disiplin. Itu wawancaranya. Ya. Wawancara itu langsung atau via Zoom? Via Zoom. Oh, via Zoom juga. Ya. Jadi selama proses awal itu semuanya serba online ya. Kamu Ya. mendaftar administrasi, kamu latihan tryout via Zoom, kamu TPA-nya juga via Zoom, Ya. terus kamu wawancara juga via Zoom. Oke. Sebelum lebih jauh, kita kembali sedikit berkas persyaratan pendaftaran itu apa aja yang dibutuhkan? Itu butuh satu ya. Yang pertama itu surat pernyataan siswa bahwa dia siap untuk bersekolah di sana. Lalu bersyarat surat pernyataan orang tua juga, Siswa, orang tua, dan juga surat dari pihak kepala sekolah bahwa kami itu benar-benar merupakan siswa siswa SMP 1. Ada lagi? Ada. Kita juga disuruh medical check up agar kita bisa mengikuti tes Fisiknya nanti. Ya. Oh, pakai medical check up juga? Iya. Medical check up-nya dibiayain mereka atau kita sendiri? Kalau yang untuk pertama ini kita biaya sendiri. Oh, biaya mandiri dulu. Iya. Nah, medical check up-nya apa aja nih Mas? Kan macam-macam tuh medical check up itu. Ada apa ya? Nadi, terus apakah punya riwayat asma, riwayat Buta warna? buta warna tidak ada. Nggak ada. Tapi tinggi badan, berat badan? Tidak perlu. Oh, nggak perlu itu. Iya, tidak Jadi perlu. seberapapun tingginya bisa masuk? Iya bisa. Oh, bisa masuk? Iya. Oke. Lalu apakah punya penyakit keras? Lalu apa lagi ya? Sepertinya itu saja sih. Oh, kayak tensi, tekanan gitu, Iya. ya. Kita diukur juga ya. Oke, setelah medical check up, apa lagi berkas yang dilengkapi? Kayak nilai gitu perlu nggak sih? Oh iya, nilai. Nilai juga perlu? Nilai juga perlu dari semester 1, 2, 3, dan 4. Berarti kelas 7 dan kelas 8 ini pakai. Berarti kelas 9 itu belum ya? Oke. Ada nggak kayak standar minimal nilai buat masuk SMA Taruna Nusantara di awal itu? Standar nilai sepertinya di atas 80. Rata-ratanya di atas 80. Iya. Oke, itu baru bisa. Nah, setelah nilai ada lagi? Kayak KTP, Kartu keluarga ada, Hah? KTP sepertinya tidak perlu. kartu pelajar Kartu pelajar juga perlu. perlu. Lalu apa lagi ya? Jika kalian punya prestasi itu juga bisa Dimasukkan. dimasukkan. Oke, kalau dirimu kemarin pakai prestasi apa? Prestasi OSN dan juga BIMTEK STEM kemarin. Oh gitu, oh pantes. Oke. Nah, kira-kira dari seleksi administrasi itu apa yang membuatmu keterima di administrasi? Sepertinya prestasi saya. Oh, prestasi. Oke, kamu yakin sekali dengan prestasimu gitu ya? Oke. Kita lanjut. Tadi kita kembali ke setelah tes tryout, kemudian wawancara, habis itu? Habis itu kita disuruh medical check up lagi di Prodia. Prodia di mana? Di Kaltim apa di Magelang? Di Kaltim itu ada di Samarinda Samarinda dan Balikpapan. Uh-uh. Kemarin saya perginya ke Balikpapan. Oh, Balikpapan. Ya. Dan itu medical check up-nya gratis. Oh, mereka yang biayain. Ya, mereka yang biayain. Oh, oke, karena sudah lolos wawancara itu ya. Ya. Wawancara tuh lolos, tanggal pengumumannya kapan? Oh, itu tidak pakai pengumuman gitu. Jadi kayak langsung. Kamu wawancara hari itu langsung ya kamu diterima gitu? Tidak ada pengumuman, kayak nggak ada pengumuman gitu. Pokoknya langsung lanjut aja ke tahap nanti. Oh, Nah, jadi pengumumannya itu benar-benar di akhir. oh benar-benar seleksi administrasi tapi ada pengumuman Ya, kamu pengumuman. lolos, kemudian ada tryout itu bukan ujiannya tapi TPA itu Ya. ujian, kemudian ada wawancara. Ya, TPA ini nggak ada pengumuman juga? tidak ada. Nggak ada. Oh, berarti lanjut aja dulu. Lanjut ke wawancara, langsung lanjut tes itu tadi MDK MCU, Ya. MCU ulang tapi yang dibiayai oleh mereka. Ya. Setelah itu Setelah itu
setelah kita sudah medical check up, lalu selang berapa bulan ada pengumuman bahwa kita harus pergi tes ke Samarinda. Oke, bulan apa itu kamu diminta untuk ke Samarinda? Iya, bulan April tanggal 20-an. Oke, berarti bulan April tanggal 20-an kamu diminta tes di Samarinda. Di Iya. Samarindanya di mana? Di Panda apa ya? Di kantor militer TNI? Bukan. Bukan. Jadi banyak sih tempatnya, soalnya itu tes di Samarindanya kemarin ada tes potensi akademik yang kedua. Oh, ada lagi. Lalu tes psikotes dan Psikotes. juga tes fisik kita. Oh, berarti oke, satu-satu deh. Tes akademiknya di mana? Tes akademiknya itu di Universitas Unmul? Terbuka. Oh, UT. Ya, Oke. Lalu tes psikotesnya juga di UT. UT. Fisiknya? Lalu fisiknya itu di mana ya? ASN ya. Oke. Ada satu tempat gitu ya di Ya. daerah Samarinda gitu. Ya. Tapi beda dengan tes TPA kedua sama psikotes yang kedua, Ya. yang pertama itu beda ya. Oke. Berarti antara tes fisik sama tes akademik beda tempat. Ya. Oke. Setelah itu, Kita sudah dibolehkan pulang. tuh jadi biayanya tuh gimana? Biaya kamu waktu kamu tes itu? Biayanya sudah benar-benar disiapkan dari sananya, jadi kita hanya perlu mengeluarkan biaya untuk transportasinya saja ke Samarinda. Jadi dari biaya untuk kita penginapannya, makannya udah disiapkan dari sananya. Biaya buat kita sendiri apa yang termasuk yang mendampingi kita? Biasanya ada orang tua kan dan mengantar kamu ke sana kan? Ya. Itu ditanggung juga atau gimana? Tidak. Enggak, berarti khusus dirimu aja. Itu nginepnya bebas atau disediain tempat? Disediain. Oh, disediain tempatnya. Berapa hari? Itu kemarin 3 hari. 3 hari. Ya. Di bulan April itu. Ya. Oke. Setelah itu Setelah itu kita dibolehkan pulang. pulang balik Ya. ke Bontang. Lalu Terus selang 1 bulan ada pengumuman itu. April, Mei. Iya, Mei. Bulan Mei ini. Iya. Tanggal berapa kemarin pengumuman? Kemarin tanggal 19. Tanggal 19 Mei. Iya. Berarti duluan Pidatra atau duluan ini? Duluan Vidatra. Duluan Pidatra baru SMA Taruna ini. Iya. Oke, itu baru kamu dinyatakan diterima di SMA Taruna. Oke, jadwal selanjutnya apa? Jadwal selanjutnya saya daftar ulang sih tanggal 2 nanti. Tanggal 2 ini daftar ulang. Iya. Ada persyaratan yang harus dilengkapi? Tidak ada sih. Kebetulan persyaratannya itu cuma kayak surat apa ya? Tanda lupa. Pokoknya siap untuk masuk di sekolah tersebut. Iya. Oh gitu. Dan dirimu ini kan jalur buat masuk ke Taruna Nusantara kan banyak. Kamu ikut Iya. jalur apa? Kalau saya ikut jalur beasiswa, jadi benar-benar gratis. Gratis semua Iya. gitu. Gratis. Oke, dari awal kamu cerita tadi sampai di sini kamu dinyatakan diterima. Kira-kira informasi selanjutnya itu kamu mulai masuk ke sana itu kapan, Mas? Itu belum ada informasi selanjutnya. Belum ada informasi Iya. selanjutnya. Menghubunginya via apa? Itu kita itu disediakan web. Hah? Jadi di web tersebut itu kita ada informasi terkait kita untuk melakukan TPA-nya, medical check up, lalu pengumumannya. Jadi kita semuanya itu tahu dari web tersebut. Oke. Berarti selama kamu mengikuti proses dari awal sampai akhir itu nggak ada untuk diminta ke Magelang gitu ya? Iya, tidak ada. Nggak ada, berarti hanya di Kaltim aja? Iya, di kantin. Oke. Tahu nggak kuota waktu kamu daftar dulu itu kemarin itu berapa yang diterima berapa gitu? Ada nggak? Yang sekarang ini. Nah, yang angkatanmu ini. Kemarin saya tanya ke pembina saya itu awalnya itu ada 10 ribuan pendaftar. Heeh. Lalu disaring menjadi 2.000 itu di tes potensi akademik terakhirnya. Lalu disaring lagi katanya sekitar 1.000-an orang yang diterima. 1000-an orang yang Iya. diterima hasil akhir. Ya, hasil akhirnya. Berarti angkatan ini 1000 orang. Iya. Oke, banyak banget. Apa yang kamu tahu tentang SMA Nusantara?
Taruna Nusantara itu masuk di top berapa ya nasional, top 100 besar sepertinya. Lalu sekolahnya itu disiplin, lalu berasrama, dan juga kebanyakan siswa dari SMA Taruna Nusantara itu lanjut ke akademi militer, akademi kepolisian, akpol atau akmil gitu ya. Namun kita itu tidak diwajibkan jika lulus dari sana harus ke akmil dan akpol. Jadi kita setelah lulus dari sana kita bebas untuk mau melanjutkan kemana saja. Oke, itu informasi yang kamu tahu gitu ya. Tahu nggak sekamar itu berapa orang segala macam gitu? Belum tahu ya. Jadi berarti kamu belum pernah ke Magelang sama sekali ya? Belum tahu bentuk sekolahnya kayak gimana? Belum. Cuma lihat dari video doang? Lihat dari video. Oke. Karena tadi kamu bilang informasinya setelah lulus dari situ kamu bebas mau ke akmil, akpol atau mau ke mana aja itu bebas. Iya. Kalau kamu sendiri? Kalau saya rencananya sih mau lanjut ke akmil. Oh, melanjut ke akmil. Iya. Oke, berarti persiapannya emang arahnya ke sana ya dirimu ya. Apa persiapannya? Apa persiapan? Persiapan untuk akmil. Ya, untuk masuk akmil kan itu pasti banyak nih angkatanmu yang pengen ke sana juga misalnya gitu. Paling saya mempersiapkan fisik saya. Kan di sana itu pasti diwajibkan untuk lari, push up, dan juga kita itu diwajibkan untuk seimbang gitu loh antara akademik kita dan non akademik kita. Oke, itu yang kamu tahu kayak gitu ya. Oke, jadi kamu persiapannya mau yang kamu lakukan tadi itu. Harapanmu keterima di sana itu apa? Terima di mana? Keterima di SMA Taruna Nusantara itu apa harapanmu? Selama kamu menanti menjalani kedepannya itu bagaimana? Harapan saya itu saya bisa menjadi orang yang lebih disiplin, lebih mandiri, dan juga bisa di SMA Taruna Nusantara itu bisa mengembangkan potensi dirimu. Iya, potensi diri saya, dan juga bisa keterima di akmil gitu. Amin, kalau itu amin ya. Emang kamu udah dari awal udah rancangannya ke sana gitu kan. Oke Mas, kalau saya minta Mas tolong kasih tips buat teman-teman adik-adik tingkat kita yang mau masuk ke SMA Taruna Nusantara, boleh lihat kamera. Tips kalian sih, tips dari saya sih kalian mending siapkan dari sekarang, karena ya prosesnya itu tidak mudah. Jadi kalian belajar dari sekarang, lalu kalian siapkan fisik kalian dari sekarang. Dari kalian itu jadi waktu kalian tes kemarin, fisik kemarin, ya kalian tidak kaget gitu loh. Jadi kayak sudah dipersiapkan itu dari sekarang. Apa aja tesnya? Oh ya, untuk tesnya itu kemarin lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Itu dihitung waktu apa banyak-banyakan? Dihitung waktu per menit gitu. 1 menit itu berapa kali push up gitu? Push up, berapa kali sit up, pull up. Ya. Oke, gitu. Itu saran-sarannya. Ya. Ada lagi? Hal lain mungkin yang kelewat yang belum saya tanyakan? Kalau bisa kalian mending meraih prestasi sebanyak-banyaknya dari sekarang. Oke, berarti kalau kamu memang mau di SMA Taruna Nusantara Magelang, awal kamu masuk SMP itu udah dirancang gitu ya. Gitu. Kalau ada event apapun atau lomba apapun ikut aja dulu gitu kan ya. Untuk mengoleksi prestasi itu sebagai syarat pendaftaran di SMA Taruna Magelang. Oke, nice banget. Oke Mas, terakhir, jika nanti kamu sudah di SMA Taruna di sana, bisakah ke depan misalnya saya minta kamu untuk ini kan belum tahu kan kamu di sana nanti seperti apa dan segala macam kan ya. Bisakah nanti kamu ketika saya undang kembali untuk menginformasikan kepada adik-adik tingkat kita tentang di sana itu bagaimana dan seterusnya itu bagaimana Mas? Mungkin nggak? Sepertinya mungkin aja sih. Gitu ya.
nanti saya akan melihat situasi dan kondisi. Jika kamu pas lagi libur di Bontang dan kita di sini belum libur, ya kita akan undang gitu kan ya, untuk tahu dulu bagaimana proses kehidupan nyatanya di sana tuh seperti apa gitu Mas ya. Oke. Sebagai penutup Mas Ayrton, kata-kata hari ini. Aduh, kata-kata hari ini apa ya? Tiba-tiba banget Pak. Apa ya? Mati ikutin ya. Aduh, salah Pak. Ya, jangan takut gagal, karena gagal bukan merupakan hasil akhir kita, melainkan itu merupakan proses untuk menuju keberhasilan kita. Asik, catet. Oke, sekian teman-teman Sobat BK dari program Bincang Prestasi kita kali ini. Nantikan di Bincang Prestasi yang akan datang dan selanjutnya. See you again, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.